Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih Pak Nur Safi yang sudah memberikan waktu pada saya. Perkenalkan, nama saya Rudi Diswati Haji dari SD Ngampin Pasar 02, di mana hari ini saya mempunyai tugas untuk CGV Angkatan 5, dan nantinya saya minta waktunya Pak Nur untuk bisa membantu saya dalam kegiatan hari ini. Bagaimana Nur, sudah santai ini ya? Santai, waktunya sudah agak longgar, anak-anak sudah pada pulang karena kegiatan pesantren kilat di bulan Ramadan ini. Dan ini sudah Bapak Ibu juga mengerjakan banyak kegiatan yang lainnya di ruang guru, di ruang sekolah. Kondisinya semacam ini dari sekolah kami, yaitu SD Lemah Ireng 5, Kecamatan Bawen. Terima kasih Pak Nur. Ini saya akan mencoba untuk belajar dengan Pak Nur terkait dengan bagaimana sih mengatasi sebuah dilema dan pengambilan keputusan seperti apa nanti akan diambil Pak Nur selaku pemimpin di SD ini. Yang pertama, selama ini bagaimana Pak Nur dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ada di sekolah ini? Ya, terima kasih. Memang yang namanya etika itu menjadikan roh kita saat kita melaksanakan kegiatan pembelajaran, kegiatan yang bersangkut paut dengan pendidikan di sekolah. Seseorang akan jatuh kalau etikanya itu kurang baik, dan etika itu harus kita pegang teguh sebagai landasan kehidupan untuk kegiatan kita di masyarakat, di organisasi, ataupun di kegiatan-kegiatan sosial yang lainnya. Ya. Menurut Pak Nur, apakah ada kasus misalnya yang Pak Nur alami di sini yang nantinya bisa dijadikan sebuah keputusan dengan mempertimbangkan dengan keputusan yang nantinya bisa memberikan keputusan yang bijak terkait dengan kasus yang ada di sini? Misal ada contoh beberapa kasus yang bisa disampaikan Pak Nur. Selama ini bagaimana menjalankan pengambilan keputusan di sekolah untuk kasus-kasus yang benar dan mengandung nilai kebajikan, Pak Nur? Ya, terima kasih. Kebetulan saya di sini baru dimulai bulan Juli tahun 2022, sehingga belum lama. Dan kebetulan yang namanya etika itu pengertiannya secara global, secara menyeluruh, dan tidak bisa kita lihat hanya sebatas atau sekilas. Kita akan melihat nantinya setelah terjadi suatu permasalahan yang muncul yang berkaitan dengan etika sebagai pendidik atau sebagai guru. Di sekolah kami kebetulan memang pernah mengalami suatu permasalahan etika salah satu guru, yaitu cara berpakaian. Cara berpakaiannya kurang sesuai karena memang kondisi ekonominya, dan beliau juga dalam kondisi terlilit utang. Nah, beliau cara berpakaiannya ini kurang mencerminkan sebagai pendidik, tetapi saya juga tidak langsung menyalahkan kepada beliau. Saya mencoba untuk observasi secara sederhana. Waktu-waktu tertentu saya keliling di lingkungan sekolah dari kelas 1 sampai dengan kelas 6. Saya mendengarkan dari luar kelas, dan pada saat istirahat kebetulan Bapak Ibu juga kumpul di ruang guru, sehingga ada salah satu guru, mohon maaf tidak saya sebutkan namanya, berpakaiannya kurang sesuai. Ini kan berkaitan dengan etika kita. Kalau orang Jawa harganing diri binantung sekolati, terus ada juga tentang busana atau pakaian. Itu juga merupakan etika yang baik untuk kita semua. Menurut Pak Nur, langkah-langkah atau prosedur yang dilakukan selama ini Pak Nur lakukan apa? Terima kasih. Untuk yang pertama memang saya observasi dulu secara sederhana. Terus berikutnya saya akan mencoba dengan yang bersangkutan untuk berbicara empat mata, sehingga segala sesuatunya nanti bisa kita mencarikan solusi yang terbaik
tidak jadi suatu gesekan sosial, dan bapak ibu yang lain juga tidak tahu permasalahan yang sebetulnya. Terus yang keduanya, di tempat ini seringkali kami memberikan pembinaan pada bapak. Ya, terima kasih Pak Nur. Berikutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor yang lain untuk memudahkan Pak Nur dalam mengambil sebuah keputusan terkait dengan kasus dilema etika? Ya, terima kasih. Pada seseorang sampai saat ini belum ada. Tetapi untuk faktor-faktornya banyak sekali yang bisa kita gali, kita munculkan. Yang pertama yaitu faktor komunikasi. Kita komunikasikan dengan yang bersangkutan, dan komunikasi ini akan mengerucut menjadikan suatu permasalahan yang bisa teratasi dengan solusi yang terbaik. Terus yang kedua, faktor yang bersangkutan mau menerima introspeksi, mau menerima solusi, dan mempunyai sikap legowo, tidak mengulangi perbuatan atau permasalahan yang sama. Untuk pertanyaan terakhir Pak Nur, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang didapat dan diberi dari pengalaman pengambilan keputusan dilema etika tadi Pak Nur? Ya, terima kasih untuk pembelajaran untuk pribadi saya dan Bapak Ibu yang ada di SD Mayang ini. Yang pertama, sikap introspeksi. Kita mau introspeksi diri, mau introspeksi secara menyeluruh ke dalam, sehingga kita mau menerima masukan dari orang lain, mau menerima pendapat dari orang lain, dengan tujuan demi baiknya semua kegiatan yang berjalan dengan baik. Dan saya juga memiliki satu sikap kepercayaan saya dengan bahwa setelah kita mengalami kesulitan itu pasti ada kemudahan. Firman Tuhan, firman Allah ini kita imani dan kita laksanakan, dan insya Allah ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ini akan menaungi diri kita semuanya. Dan dari permasalahan yang ada kita selesaikan dengan cara empat mata, tiga hati, melihat situasi tempat yang untuk pembahasannya, mungkin di ruangan sini atau mungkin di ruangan lain. Karena kita minta misalnya, Pak, saya ada masalah ini, yuk kita ngopi. Nah, dengan ngopi ini kan lebih enjoy, lebih santai. Terus kita saling tukar wawasan, saling membuka diri. Terus kita juga akan mencari suatu solusi yang terbaik dan tidak terjadi gesekan secara fisik. Luar biasa, sangat menginspirasi. Jadi tadi dari kasus kemudian pengambilan keputusan, kemudian ada beberapa faktor-faktor yang nanti bisa diikut sertakan untuk mengambil keputusan. Jadi memang dari hal tersebut ada beberapa pelajaran yang saya terima Pak Nur. Luar biasa sekali dengan mengambil keputusan yang bijak, kemudian mempertimbangkan dari kondisi lingkungan, kemudian si yang mempunyai kasus. Ternyata dari pengambilan keputusan ini menghasilkan hal-hal yang luar biasa dari pendekatannya, kemudian bisa memberikan sebuah pembelajaran yang luar biasa bagi saya. Terima kasih Pak Nur sudah meluangkan waktu pada hari ini, luar biasa sekali. Dari hasil wawancara ini saya mendapatkan sebuah pengalaman, ilmu, kemudian bisa memberikan wawasan bagi saya. Saya berdoa semoga nanti di SD Mayang 5 ini bisa memberikan potensi-potensi yang luar biasa bagi anak didik dan nantinya bisa memberikan manfaat bagi kita semuanya. Luar biasa, terima kasih Pak Nur sudah memberikan waktunya. Terima kasih atas doanya untuk sekolah kami SD Mayang 5. Semoga kedepannya kita bisa membawa anak bangsa ini ke hal yang terbaik dan menjadikan semua kegiatan ini berjalan dengan lancar. Dan mohon maaf, di dalam kegiatannya di sekolahan ini bisa menerapkan 5 sikap. 1, sikap sebagai orang tua, 2 sebagai adik, 3 sebagai kakak, 4 sebagai teman, dan 5 sebagai pemimpin. Nah, kelimanya ini kita kolaborasikan dengan tujuan membuatkan suasana ini suasana yang nyaman, tentram, tidak terjadi gesekan sosial, dan segala sesuatunya bisa kita komunikasikan bersama, bisa kita ketemu.
Itulah kondisi yang ada di sekolah kami, dan mohon maaf bila mana di kemudian hari saya ada suatu kesilapan, kealpaan atau mungkin ketidaksengajaan dengan sikap-sikap yang berkaitan dengan etika. Saya secara pribadi mau menerima masukan. Saya juga akan melakukan introspeksi, dan saya juga akan mencoba untuk tidak mengulang kesalahan yang sama. Demikian, terima kasih pada Pak Ruli yang sudah datang ke tempat kami untuk bisa saling sharing, saling mengisi, dan dari kami saya ucapkan banyak terima kasih. Terima kasih. Kegiatan hari ini saya kira cukup, kita tutup dengan alhamdulillah dan alhamdulillah saya kurang dalam dulu kata dan mengganggu waktunya Pak Nur. Saya minta maaf. Saat ini akan menjadikan hal yang baru bagi saya, dan nantinya akan saya jadikan sebuah inspirasi, dan kedepannya kita akan saling bekerja sama. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.